1 bulan pertama kali gue nyampe di sini, gue udah mau balik. Karena apa? Hai guys, welcome back with Main sama Coco. Jadi seperti biasa guys, ketika gue lagi nganggur banyak waktu, gue bisa bikin video. Kebetulan hari ini tanggal 11 Maret, hari Senin, gue lagi siap-siap mau pulang ke Indo guys. Mau pulang ke Semarang untuk liburan selama kurang lebih sih 3 minggu ya. Karena gue liburan sekolah, gue pasti pulang ke Indo. Ya biasa guys, gue kangen sama keluarga udah pasti. Yang kedua, capek sih, tinggal di Australia itu capek banget guys. Oke, jadi video hari ini gue mau bahas tentang sisi gelap tinggal di Australia part 2. Yang part pertama gue udah sempat bikin di video yang ini, kalian bisa cek aja, bisa langsung ke link di bawah ini ya guys, bisa cek di deskripsi juga. Jadi ini gue mau sharing pengalaman pribadi gue waktu tiba di Australia pada tahun 2022. Waktu itu gue nyampe di bulan Oktober guys, di bulan Oktober 2022. Jadi itu setelah border dibuka, gue masuk nggak berapa lama lah, mungkin dari bulan Juni, Juli ya, September, 3 bulan lah, mungkin kurang lebihnya 3 bulan setelah border buka, gue nyampe di Sydney. Oke, kita langsung bahas nih, ada beberapa poin nih guys. Jadi tujuan gue sharing perjalanan duka gue dari 2022 sampai tahun ini itu maksudnya adalah biar kalian nantinya itu ketika sudah sampai di Sydney atau di kota manapun atau di city manapun, itu kalian udah siap guys, siap secara mental, siap secara fisik, siap segala-galanya lah. Jadi kalian udah siap menghadapi hal-hal yang di luar ekspektasi kalian guys, di luar hal-hal yang sudah kalian bayangkan bakalan nikmat, bakalan berkelima karta dan lain-lain. Nah, jadi kayak di sini mau sharing perjalanan gue, semoga bermanfaat, tonton sampai habis. Yang pertama, karena waktu itu gue datang di sini sendirian, gue nggak ada orang yang jemput di bandara ya guys, ya otomatis gue udah pasti keluar dari bandara, beli SIM card, kemudian transportasi, itu semuanya gue udah searching sebelumnya sebelum gue nyampe di Australia. Itu gue udah lakuin research, cari info sana sini, itu kurang lebih selama 3 bulan guys. 3 bulan gue persiapan karena gue tahu tinggal di Australia itu nggak yang semudah yang bakalan gue pikirin nih, karena semuanya akan bersifat mandiri. Nah, berbekal informasi selama 3 bulan, akhirnya sampailah gue di airport di Sydney. Lewat border, lewat imigrasi, semuanya pas, semuanya nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah waktu itu karena gue belum dapat rent guys. Jadi rent ini itu baru available itu sekitar 9 hari setelah gue sampai. Nah, untungnya gue udah sempat booking hotel itu selama 7 hari, 1 minggu. Jadi kalau misalkan ini rentnya ready 9 hari dan gue udah booking hotel selama 7 hari, masih ada gap 2 hari guys. Nah, gue mau sharing pengalaman soal rent dulu nih yang pertama ya. Jadi waktu gue nyampe, gue itu langsung ke city karena gue nginepnya di hotel kapsul di daerah George Street. Gue lupa namanya, tapi lokasinya itu ada di belakangnya Bank ANZ atau seberangnya World Square. Kalau misalkan kalian udah di sini, kalian pasti tahu lah namanya apa ya, gue lupa sih, Space Q atau apa sih, pokoknya ada hotel kapsul lah. Hotel yang pertama ya, itu hotel yang pertama gue waktu itu nginep, itu selama 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam so far sih oke, karena bisa dibilang itu private, kemudian ada tempat penyimpanan bagasi, ada tempat penyimpanan tas lah. Jadi kalian tinggal masuk aja ke kapsulnya, tidur di situ, share bathroom. Oke, 3 hari 2 malam berlalu. Karena gue udah booking hotelnya selama 1 minggu ya guys ya, 7 hari 6 malam, dan itu gue tinggal di 4 hotel yang berbeda. Jadi setelah gue dari George Street, gue pindah lah ke daerah Surry Hill. Di daerah Surry Hill, gue nginep di sana itu selama 2 malam. Setelah dari Surry Hill, gue pindah ke 790 Backpacker, itu ada di Haymarket, depan tram persis. Itu selama beberapa hari juga. Kemudian yang terakhir gue tinggal di Space Q, itu juga dekat Chinatown.
sampai pada akhirnya gue dapet rent itu. Nah, untuk rent yang pertama itu yang gue tempatin itu gue juga sempet bikin videonya di sini. Kalian coba cek. Ini penampakannya $170 seminggu. Kalian bisa cek apakah itu worth it atau enggak. Karena kalau sekarang sih di tahun 2024 ini rent itu udah yang gila-gilaan guys. Untuk sharing pun mungkin udah sekitar 190 sampai 200 ya untuk daerah City. Oke. Itu yang nggak enaknya guys. Jadi gue kemana-mana mesti nenek-nenek koper, kemudian karena masih belum dapat rent yang permanen ya, nggak enaknya seperti itu guys. Jadi kalau misalkan kalian datang ke sini, kalian bisa make sure dapat rent yang memang udah fix tanggalnya, kalian datang langsung masuk ke rent, itu akan lebih bagus lagi sih. Jadi kalian nggak usah pusing. Kemudian yang kedua adalah makan guys. Jadi karena waktu itu gue nyampe di sini, TFN gue belum jadi kayak makan itu masih kayak otak kalkulator itu jalan guys. Jadi kayak masih di kursin ya. Misalkan gue masih ingat makanan pertama kali yang gue beli itu untuk pagi, siang, dan malam itu bread talk yang ada di Town Hall, yang ada di connectionnya itu ya. Gue beli roti yang agak gedean itu gue lupa sih, mungkin sekitaran $87 ya waktu itu ya. Itu gue bisa bagi pagi, siang, malam guys, dan sampai besok. Luar biasa kan, karena uang saku gue yang gue bawa ke sini tuh nggak begitu banyak guys. Itu sekitar 4.000 lah, 4.000, dan gue masih tunggu TFN gue keluar, kemudian gue mesti bayar transportasi, gue mesti bayar penginapan, bayar rent, bond money, dan lain-lain, dan makan. Jadi gue mesti hemat. Itu yang makan ya guys. Kalau sekarang makan di sini bener-bener mahal. Jadi kalau bisa kalian masak, mungkin bisa masak, beli di Pedis Market ya, di pasar lebih murah. Kemudian cari kerja guys. Kalau bertanya cari kerja di Australia tahun 2022 dengan tahun 2024 saat ini, apakah lebih gampang? Jawabannya lebih susah guys. Tahun 2022 gue bisa katakan itu tahun yang buat gue sih paling gampang cari kerjaan, karena begitu gue langsung apply di TFN, kemudian gue udah dapat kayak recordnya itu kan, kayak apa ya, udah submit, gue capture, gue foto, gue kirim ke bos gue, dia mau terima, oke, berarti kan memang gue udah akan dapat TFN. Itu tuh nggak lama guys. Dan 3 hari kemudian gue langsung dapat kerjaan. Kalau sekarang cari kerjaan di Australia itu bisa dikatakan cukup penantang ya. Gue bisa bilang sih sangat-sangat challenging guys. Jadi karena semakin banyak pendatang yang datang ke sini, banyak imigran-imigran baru, itu persaingan sangat-sangat ketat guys. Jadi kalau misalkan kalian datang di sini masih belum punya experience, kerjaan apapun yang kalian dapat itu sikat aja guys, karena kalian butuh yang namanya pengalaman kerja di CV kalian yang di Australia. Itu akan lebih gampang nantinya ketika kalian memang udah bosen atau udah dapat pengalaman cukup untuk pindah ya. Nah waktu itu gue kerja itu pertama kali di housekeeping guys. Di housekeeping itu udah sampai kayak mau mati ya, karena gue nggak pernah kerja yang beneran fisik seperti itu. Kalau misalkan kalian nginep di hotel, kalian bisa tahu lah orang-orang yang misalkan kalian check out ada yang bawa troli, yang gantiin spray kalian, gantiin linen kalian, bersihin kamar mandi. Itu kerjanya bener-bener berat guys. Kalau di sini itu bayarannya per room. Per room itu dibayar setengah jam. Kalau misalkan rate kalian waktu itu ini gue ngomong gampangnya ya guys, misalkan rate kalian $20 per jam. Berarti kalau misalkan kalian selesai satu room, itu kalian cuma dibayar $10. Semakin banyak room yang kalian selesaikan dan semakin cepat, semakin kaya kalian. Cuman nggak sampai ke situ ya, ada cumanya guys. Biasanya si supervisor housekeeping ini mereka kan cap atau batasin satu orang maksimal berapa room. Gue seringnya dapat sekitar 13 room, 14 room maksimal, karena gue tahu kapasitas gue nggak cepet. Biasanya sih ketika udah makan siang gue jadi lemes, ketika udah makan jadi lambat banget. Jadi kadang gue 14
14 room, let's say kalau misalkan normalnya kan 7 jam ya, gue bisa kerjain mungkin sekitaran 8 jam. Jadi bisa dikatakan gue rugi 1 jam karena gue nggak cukup cepet lah. Itu. Kemudian pindahlah gue kerja di kitchen karena gue sekolah masak. Jadi gue pengen ada experience yang memang relate sama sekolah gue guys. Kerja di kitchen gue juga sempat mention di video ini. Suka dukanya seperti apa kerja di kitchen, udah pasti kena minyak, potong, kemudian capeknya kayak gimana. Itu bisa dikatakan sih kerja di kitchen itu nggak ada breaknya guys. Kerja di kitchen itu nggak pernah ada break. Break itu menurut gue breaknya di kitchen itu ketika mereka sudah tutup. Jadi selama kitchen ini masih open, kemudian sampai last order, kalian akan kerja terus. Jadi gue pernah ngerasain yang namanya sebagai dishwasher, sebagai kitchen hand, sebagai cook, sebagai chef. Dan itu sama-sama capeknya guys. Kalau misalkan kalian bilang dishwasher lebih enak karena tinggal nyuci doang, jangan salah guys. Dishwasher udah pasti capek, kitchen hand udah pasti capek. Walaupun mungkin nantinya ketika kalian ngalamin sebagai kitchen hand, kalian nggak perlu nyuci, kalian cuma bantu prep dan lain-lain, atau sebagai asisten chef, itu juga sama guys. Kalian kayak pincas, ketika lagi busy, kalian mesti lari sana, lari sini, prep semuanya, ada yang kosong, kalian mesti fill up semuanya. Nah, sebagai chef atau sebagai cook, itu mirip-mirip. Dan itu pun juga sama, bisa dikatakan itu, disitulah gue belajar sebagai seorang chef yang benar-benar tangguh itu seperti apa ya. Jadi waktu gue kerja di Italian restoran itu, gue datang jam 2, restorannya itu buka jam 5 guys. Dari jam 2 sampai jam 5 itu full prep. Jam 5 gue start, gue set table, kemudian gue break sebentar 15 menit, gue makan, kemudian setelah itu lanjut prep. Sambil kalau ada order ya kita bikin ordernya. Kebayangkan, itu jam 5 masih belum yang terlalu ramai guys. Biasanya ketika kalian udah dapat checklist yang mesti kalian bikin, itu nanti ketika udah kelar, head chefnya akan lihat, misalkan udah kelar nih, ya udah ntar ditambahin lagi. Dan biasanya gue kelar prep dari jam 2 itu sampai jam 8 malam. Jadi pada saat operasional, jam-jam makan malam, jam-jam sibuk, gue mesti prep. Kebayangkan, jadi mesti prep, mesti bikin order, kemudian selesain semuanya, mesti mantau kitchen hand, mesti mantau dishwasher, kerjanya beres apa enggak. Itu bisa dikatakan bener-bener yang buat gue sih burnout banget sih, di stress banget sih guys kerja di Italian resto. Cuman setelah kalian kerja di sana, kalian keluar pindah ke restoran lain, mungkin bukan Italian restoran ya, mungkin bisa Asia, Vietnamese, Chinese, Australian, mungkin akan beda guys. Kalian akan merasa oh pekerjaan ini tuh gampang karena kalian udah pernah di tempat yang sangat-sangat bisa dikatakan itu berat banget lah. Mau ngomong kasar sih nggak sampai, tapi berat banget seperti itu.